Oke, halo semuanya. Eh, Hari ini kita akan melanjutkan video tutorial Django sebelumnya. Yang awalnya kita itu membuat sebuah hello world. Hari ini kita akan membuat sebuah routing. Jadi kita nanti akan membuat sebuah navbar di dalam aplikasi kita. Oke, untuk yang pertama kita buka dulu file yang kemarin. Kita klik open. Kita masuk ke tutorial Django nya, masuk ke web app, lalu kita klik open. Lalu di sini saya ingin membuka terminal cd tutorial Django S source env bin activate. Sudah masuk, lalu kita masuk ke project kita. Kita jalankan python manage.py run server. Nah, di sini kita buka browser kita. Kita jalankan ke localhost port 8000. Nah, untuk yang kemarin ini kita membuat sebuah hello world di dalam aplikasi kita. Nah, nanti di bawahnya di sini saya akan menambahkan sebuah URL. Jadi kita hari ini belajar routing. Nah, yang pertama di sini kita membuatnya kemarin di about. Nah, di about di sini kita tambahin di bagian templates-nya. Nah, di sini kan kemarin kita membuatnya seperti ini. Jadi di bawahnya kita tambah UL. Dalamnya kasih LE, dalamnya lagi kasih wrap. Nah, di sini kita bisa tambahkan seperti ini. Jadi menu home itu berada di directory root seperti ini. Jadi di dalamnya kita bisa tulis ini merupakan halaman home, dan di bawahnya li ref. Nah, di sini contohnya kita membuat halaman blog. Nah, di sini kita tulis blog. Nah, seperti ini. Lalu di bawahnya nanti saya tambahkan untuk kontak ya, teman-teman. Kasih kontak. Di sini dalamnya kontak. Nah, ini semisal saya refresh, nah dia akan muncul seperti ini. Nah, ini kan dia belum ke routing ya teman, karena untuk halaman blog dan halaman kontak itu belum ada ya. Nah, semisal kita klik, nah dia akan muncul page not found karena kita belum membuatnya. Kalau untuk home dia tetap bisa, dia akan kembali ke halaman seperti semula. Nah, seperti ini. Untuk kontak ini belum karena kita belum membuatnya. Nah, di sini kita akan membuatnya. Yang pertama kita masuk ke halaman blog. Nah, di sini kita buat function seperti yang di about. Kita lakukan hal yang sama. Kita buat dev blog, kita request. Di sini kita kasih konteks. Nah, di sini kasih nama, name-nya itu blog saya. Di bawahnya kita render, return render, request. Nah, di dalamnya di sini kita kasih namanya blog, namanya filenya blog.html. Nah, di sini jangan lupa kita kasih konteksnya. Nah, di dalam blog ini kita bikin folder yang namanya itu template. Di dalam template kita bikin yang namanya blog. Nah, di dalam blog ini kita kasih file yang isinya blog ini rename, ini namanya blog. Nah, di dalam blog kita kasih file yang isinya itu blog.html. Nah, seperti ini. Nah, ini kita buat halamannya dulu. Blog, misalnya ini halaman blog. Ini kita kasih heading 1. Nah, heading satunya belum ada ya, teman. Nah, di sini kita buat views-nya tadi name ya. Jadi untuk blog kita kasih jinja yang namanya itu name. Nah, seperti ini. Nah, untuk linknya di sini saya copy saja ya, teman-teman, untuk mempercepat. Nah, di sini saya copy, terus saya pastekan di blog sini. Nah, seperti ini.
Lalu kita buat routingnya. Jadi kita masuk ke project web app-nya, kita masuk ke URLs. Nah, di sini kita ambil from blog import views. Kita kasih alias namanya blog. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita kasih path namanya blog slash. Nah, di sini karena kita sudah buat dia sebagai alias, kita bisa tuliskan di sini blog dot nama nama functionnya tadi kita buat yaitu blog. Jadi kita bisa tulis di sini namanya blog. Nah, di sini kita juga bisa tambahin instansiasi, kasih name. Jadi instansiasi ini yang tadi home itu merupakan index, dan yang ini instansiasinya namanya blog. Nah, seperti ini. Terus coba kita running. Nah, di sini kita running, kita masuk ke halaman blog. Nah, sudah bisa ya teman-teman. Nah, di sini kita tadi sudah membuat sebuah instansiasi. Nah, di sini yang untuk home yaitu kan namanya index, sedangkan yang blog ini instansiasinya namanya blog. Jadi name ini bisa kita jadiin URL teman-teman. Jadi kita tidak perlu mengulanginya lagi. Nah, contohnya seperti ini. Semisal index. Nah, di sini kan direktorinya di root ya. Nah, di sini kita ubah menjadi seperti ini. Kita kasih URL namanya itu index. Nah, di sini juga sama. URL kita kasih namanya blog. Nah, ini saya kopikan terus saya pastekan di tempat yang lain. Nah, seperti ini. Saya kopikan. Nah, ini semisal kita refresh, coba home, dia akan masuk ke hello world. Nah, di sini hello world-nya akan saya ganti menjadi halaman home. Halaman home. Saya refresh. Nah, seperti ini. Halaman home, masuk ke blog saya. Nah, ini kan untuk kontak belum nih, teman-teman. Nah, dikarenakan di sini kita belum membuat sebuah app-nya, jadi kita bisa membuatnya di sini. Nah, di sini di konsolnya atau di terminalnya bisa kita close dengan mengetikkan perintah ctrl+c. Kita bisa ketikkan perintah Chingo admin start app yang namanya itu kontak. Nah, di sini kita bisa lihat kontak sudah ada. Nah, di sini kita jangan lupa masukkan app-nya di setting. Nah, di sini kita masukkan namanya kontak. Oke, lalu kita setting views-nya. Kita lakukan hal yang sama dengan yang tadi. Kita bikin function dev yang namanya kontak. Kita request. Kita kasih konteksnya di sini. Name-nya misalnya di sini saya tulis kontak saya. Kontak saya. Nah, sini kita render halamannya. Render request. Di sini kita taruh dia di kontak slash kasih namanya kontak.html. Di sini kasih namanya konteks. Nah, seperti ini. Lalu kita buat di sini folder yang namanya templates. Di dalam templates ada yang namanya kontak. Di dalam kontak ada namanya file kontak.html. Nah, kita bikin HTML. Ini kontak. Di sini link satunya kasih dia name. Nah, untuk URL-nya saya akan copy paste saja, teman. Ini saya copy. Terus di sini saya paste. Nah, untuk yang kontak di sini langsung saja saya tulis seperti ini. URL kontak. Nah, seperti ini. Jadi ini kita tinggal copy paste, tambahkan ke blog. Seperti ini, kita tambahkan lagi ke about. Nah, setelah itu kita masuk ke URLs-nya. Di sini karena kita belum buat kontaknya, kita tulis from kontak, kita import views-nya,
kita kasih alias kontak saya seperti ini. Sini kasih path, sini namanya kontak slash dot kontak saya dot kontak. Kita kasih instansiasinya tadi namanya kontak. Nah seperti ini. Terus kita jalankan Python 3 manage run server. Nah kita coba, kita refresh, kita masuk ke kontak. Nah sudah berhasil ya teman-teman. Ini kita bisa masuk ke home bisa masuk ke blog, dan blog bisa masuk ke kontak. Nah, jadi di sini untuk pembelajaran routingnya sudah selesai. Tapi di sini kan tampilannya masih jelek banget ya teman. Nah, di sini nanti kita akan belajar bagaimana caranya membuat sebuah navigasi dengan Bootstrap. Nah, mungkin untuk tutorial kali ini saya cukupkan terlebih dahulu. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.